Saat ini sekitar 6.500 korban banjir dan longsor di 4 distrik di kota Jayapura membutuhkan bantuan makanan. Sabtu lalu Pemkot Jayapura menerima bantuan 65 ton beras cadangan Bulog yang akan disalurkan kepada korban terdampak. Beras tersebut diserahkan Bulog di posko tanggap darurat Gorwaringin, Jayapura. Wakil Wali Kota Jayapura Rustan Saru meminta Ketua RT dan RW serta Kelurahan segera mendata warga yang terdampak untuk mendapat bantuan masing-masing 10 kg beras per keluarga. Nah, tadi pagi kita baru menerima bantuan dari Bulog. Sebenarnya bukan bantuan, tapi itu adalah beras cadangan pemerintah yang ada di Bulog yang kita ambil sebanyak 65 ton lebih sebagai beras yang bisa kita keluarkan, beras cadangan ketika terjadi bencana. Dan ada SK Wali Kota tanggap darurat, maka itu kita ambil. Nah, kita ambil sebanyak 65 ton karena sesuai dengan jumlah kepala keluarga yang ada di kota Jayapura yang terdampak banjir itu. Data kita 20.000 lebih jiwa yang terdampak dan ada 6.500 kepala keluarga, maka kita ambil 65 ton. Kita berharap satu kakak itu dapat 10 kilo satu keluarga sehingga semua bisa terdistribusi dengan baik dan semua terima. Nah, kita menjaga pemerataan ini, jangan sampai nanti ada yang tidak mendapatkan. Kita minta kelurahan, RT, masyarakat agar melaporkan nama-namanya semua sesuai dengan kepala keluarga ke RT terdekat, RW yang bersangkutan, didata dengan baik sehingga tidak ada penyimpangan dalam pemberian bantuan ini. Harus merata, ya, untuk menjaga masalah-masalah yang muncul di masyarakat kita. Yang sampai nanti ada yang terdampak yang tidak mendapat bantuan. Maka penting nama, kakak, dan alamat tempat tinggal. Sementara itu puluhan anggota DPRD Kota Jayapura meninjau langsung lokasi banjir dan longsor. Mereka melihat langsung atap Gorwaringin yang roboh, Kali Kambolker, Perumahan Organda, Kali Sabroni, SMU Negeri 4 Jayapura, APO Bengkel, dan Jalan Nirwana. Ketua DPRD Kota Jayapura meminta pemerintah baik provinsi, balai sungai segera mencari solusi agar musibah yang menelan korban jiwa ini tidak terulang. Sehingga mereka memberikan kita penjelasan data tentang kejadian itu di titik-titik mana saja yang terjadi. Dan pada hari ini data itulah kita akhirnya turun. Kita ke Gorwaringin untuk melihat keadaan Gorwaringin karena kapnya jatuh. Kemudian kita ke Heram itu untuk lihat Kali Kambolker. Di sana juga kita sudah lihat dan itu memang membutuhkan pekerjaan yang cukup untuk dikerjakan, penanganan. Kemudian kita ke Organda. Nah, untuk Organda ini ada pikiran saya juga bahwa Organda ini ada beberapa rumah yang mungkin bisa direlokasi sehingga daerah itu dibikin jadi tempat penyerapan. Kemudian kita ke Kali Sumberhonyi. Itu pun kita lihat kalau salurannya itu cukup tinggi dalam, tetapi ternyata air bisa lewat sampai melewati sampai di pinggang. Tinggi dia, tinggi sampai di dada lah. Pintu rumah kena ya sana. Jadi itu juga kita minta untuk PUPR dalam ini balai air untuk segera diperhatikan untuk dikerjakan. Kemudian kita lanjut lagi di SMA 4. SMA 4 juga ada 2 titik yang terjadi sehingga sekolah itu terendam banjir. Itu kurang lebih sampai lewat kepala SMA 4. Ya, jadi itu juga perlu untuk segera diperhatikan baik sekolah maupun lingkungan di masyarakat di situ. Kemudian kita ke APO Bengkel, kita naik di gunung. Di sana ada 1 korban. Kita juga lihat tempatnya dan tempat itu memang tidak wajar untuk orang buat rumah dan bertempat tinggal. Iya, sesuai dengan apa yang sudah Pak Kepala Balai kami ketemu dengan rapat dengan Dewan, kami dari PUPR terutama Balai Wilayah Sungai Papua tetap eksis akan menangani tanggap darurat baik itu di Sungai Suborgoni, Kali Acai maupun di Organda. Untuk Organda mungkin sore ini alat amfibi kami akan bergeser untuk membantu di terowongan, dan untuk di Suborgoni dan Kali Acai sementara lagi eksis berjalan dan
kami juga akan fokus di pemeliharaan berkala di beberapa sungai di Kota Jayapura. Dalam tahun ini akan dilakukan pengangkatan sedimen. Begitu. Ada normalisasi tidak? Ya, normalisasi untuk sedimen-sedimen dan perbaikan-perbaikan tanggul-tanggul. Kalau secara keseluruhan penyebab banjir kita ini apa Pak? Ya, penyebab banjir seperti yang sudah kita ketahui memang pertama sedimen di alur sungai, kemudian sampah-sampah, dan memang kita punya daerah ini kan kemiringan lereng ini kan cukup tinggi, sehingga itu juga yang menyebabkan, dan satu sisi juga permukiman di tebing-tebing daerah Kota Jayapura ini juga yang menyebabkan, terutama lahan-lahan penebangan pohon. Nah, ini yang harus kita sama-sama dengan semua yang ada di pemerintahan kota sama-sama satu hati untuk membangun kota ini. Begitu. Berarti kita tidak bisa pungkiri kalau masyarakat masih minim sekali kesadaran mereka untuk menjaga lingkungan. Iya, kurang lebih begitu Ibu. Yang mungkin harus kita sama-sama ke depannya. Edukasi harus lebih intens lagi. Iya, kalau kita dari Kementerian PUPR, terutama Balai Wilayah Sungai, sesuai dengan yang sampaikan oleh Pak Kepala Balai, kita tetap eksis untuk membantu pemerintah kabupaten kota yang ada di Provinsi Papua. DPRD juga meminta masyarakat menjaga lingkungan dan tidak membuang sampah di sungai. Pemerintah juga diminta untuk tegas melaksanakan dan menerapkan perda yang mengatur soal sampah. Banjir dan longsor yang terjadi 2 pekan lalu memporak-porandakan 4 distrik di Jayapura. Selain korban jiwa, tidak sedikit kerugian material akibat musibah ini, seperti sejumlah fasilitas umum yang rusak. Hendra melaporkan dari Kota Jayapura, Papua.